KPK dapat ancaman jika Anies tersangka Formula E, maka kantornya dibakar. Rudi Eskamri, jangan cemen. Kadrun busuk terus jegal KPK. Sehingga KPK itu setiap nyebut mau menyelidiki gitu, orang mau demo, KPK-nya mau dibakar. Apakah kasus korupsinya ada indikasinya kuat? Laporan BPK itu menyimpulkan Formula E tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Firm itu ya? Firm, karena menurut undang-undang yang boleh dibiayai oleh APBN, APBD itu undang-undang olahraga tertentu yang disukai rakyat secara masif. Bahwa KPK mengalami kegamangan, ketakutan, karena setiap akan memeriksa Anies Baswedan diancam didemo, diancam dibakar kantornya, dan diancam dengan tuduhan politisasi. Kira-kira Anies tuh aman enggak kan? Itu kan kaitannya kemudian dengan KPK. Nah disitulah kemudian masuk soal KPK dan partai itu. Nah KPK-nya tuh begini, Pak, kami ini serba susah. Setiap kami mempersoalkan dana formula dan sebagainya, lalu dituduh mempolitisi, mau menjegal Anies, padahal nggak ada urusannya ini dengan Anies. Ini temuan BPK gitu loh. Sehingga kami merasa setiap nyebut ini lalu rame katanya ini menjegal Anies. Nah disitulah terjadi diskusi-diskusi saya dengan Denny gitu ya. Memang sih kadangkala isu politiknya macam-macam. Saya bilang pokoknya kalau hukum tegakkan tanpa pertimbangan politik, nggak usah tanya ke pemerintah. Itu kata saya kepada KPK. Pegiat media sosial ternama Rudi Eskamri menantang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang disebut Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD takut gedungnya dibakar jika mengusut kasus dugaan korupsi Formula E era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kata Rudi Eskamri pada Minggu 19 Maret, KPK seharusnya berani bertindak, jangan cemen, jangan seperti ayam sayur. Hanya karena takut didemonstrasi bahkan kantornya dibakar, kemudian KPK takut memanggil Anies Baswedan. Kalau saya jadi ketua KPK, akan saya panggil Anies Baswedan untuk diproses hukum. Kalau ada ancaman, laporkan ke polisi. Simpel, saat ini yang dibutuhkan adalah nyali pimpinan KPK. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD secara belak-belakan mengatakan KPK selalu menerima ancaman setiap ingin memeriksa kasus dugaan korupsi Formula E di era Anies. Dalam cuplikan video yang salah satunya diunggah oleh pengguna akun Twitter @ch_kotimah2, Selasa 14 Maret, Mahfud mengatakan ada hambatan politis setiap KPK ingin menyelidiki Formula E. Pasalnya, kata Mahfud, setiap KPK mau memeriksa Formula E, mereka kerap dituding menjegal Anies sebagai capres untuk pemilihan presiden 2024. Tak hanya itu, kata Mahfud, bahkan muncul ancaman demonstrasi hingga membakar gedung KPK. Mahfud juga menjelaskan dalam laporan BPK, Formula E sebenarnya tidak boleh dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN atau juga APBD. Hal itu kata dia karena dalam undang-undang olahraga yang boleh dibiayai APBN atau APBD adalah yang disukai masyarakat luas, seperti contohnya sepak bola, bulu tangkis, voli dan sebagainya. Rudi Eskamri kemudian merujuk komitmen fee yang sudah digelontorkan Anies ke Formula E Operation, yaitu sebesar 560 miliar. Bahkan jika melihat catatan BPK DKI Jakarta, besaran dana yang dibayarkan Anies kepada Formula E Operation total mencapai 53 juta pound sterling atau setara 983,31 miliar rupiah pada periode 2019-2020. Melihat pemaparan bukti-bukti tersebut, menurut Rudi, sekarang tinggal KPK berani atau tidak memeriksa Anies hingga tuntas. Memang KPK jangan maju mundur karena takut dituduh politisasi. KPK harus menjawab keraguan publik dengan memeriksa Anies. Jika tidak, berarti benar dong jika di KPK ada faksi Taliban. Kalau Ketua KPK Firly Bahuri mau menolak tudingan itu, bantahlah dan buktikan dengan memproses hukum Anies. Jangan karena yang bersangkutan menjadi capres, kemudian KPK tak punya nyali. Kalau itu terjadi, bagi saya ini tragedi hukum yang sangat brutal. Apalagi jelas, Menko Polhukam sebagai penanggung jawab politik, hukum, dan keamanan di negeri ini sudah menjamin tidak akan membiarkan KPK sendirian. Pastilah pemerintah akan membackup apapun keputusan KPK. KPK yang katanya mempunyai independensi, namun hal itu tidak terbukti dan terkesan luntur dalam kasus dugaan korupsi ajang balap mobil listrik Formula E di era Anies. Ya memang gelaran balap Formula E ini sejak awal sudah diduga memang merupakan ajang pencitraan semata karena Anies perlu panggung yang melibatkan pihak internasional
untuk menaikkan level dirinya dari posisi seorang gubernur bawahannya presiden menjadi tokoh publik yang layak jadi presiden. Memang segampang itulah analisanya, makanya segala macam cara Anies lakukan agar penyelenggaraannya terlaksana. Maka dengan dibongkarnya senario jahat mantan gubernur Jakarta itu, pastinya akan mempermudah penyelidikan atau bahkan menangkap Anies. Tapi itu tergantung dari KPK, apakah berani atau tidak. Karena pada saat ini KPK seperti ayam sayur, melempem, tidak punya gigi, tak punya nyali. Ini yang berkembang di masyarakat. Kalau pimpinan KPK mau membantah, tak perlu dengan kata-kata. Hanya satu yang perlu dilakukan KPK, yaitu segera memproses hukum Anies di kasus Formula E. Itu saja. Jadi bagaimana menurut Anda? Kambing hitamkan BPK, Anies bilang gak takut soal kasus Formula E. Harusnya BPK yang ketar-ketir karena beri WTP 5 tahun berturut-turut, modiar. Formula E itu bukan programnya Pak Gubernur. Formula E itu adalah programnya Pemprov DKI Jakarta. Dan Gubernur dan seluruh jajarannya bertugas melaksanakan program itu. Jadi ketika kemudian rame-rame membicarakan, kita melaksanakan program. Intinya kami sudah menerima masukan dari Dewas, dan Dewas juga sudah secara bijak mengumpulkan kami, dan kami di titik temu sudah ingin menindaklanjuti apa yang di uang pajak yang mereka titipkan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan dan sesuai dengan seluruh prinsip good governance. Seperti dilansir dari laman Tempo.com, mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menjawab pertanyaan soal apakah dia sudah merasa aman dari bidikan KPK dalam perkara dugaan korupsi penyelenggaraan balap Formula E. Pertanyaan tersebut diajukan oleh salah seorang peserta acara Chief Editor Dialog di Ballroom Hotel Shangri-La, Surabaya, Jumat malam 17 Maret. Anies menilai apa yang berlangsung di KPK mengenai Formula E lebih sebagai opini daripada persoalan yang substansial. Sebab kata dia, BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan telah mengaudit pemerintah Provinsi Jakarta 3 kali berturut-turut pada 2020, 2021, dan 2022. Kilah Anies, boleh dicarikan contoh pekerjaan pemerintah yang diaudit 3 tahun berturut-turut untuk sesuatu yang dikerjakan dan tahun kemarin diaudit lagi keempat kali, namanya itu PDTT atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Menurut Anies, dari keseluruhan audit itu BPK tidak menemukan masalah, karena kalau ada penyimpangan yang merugikan negara, kata Anies, pastilah kelihatan. Kata Anies, jadi sebetulnya ramainya KPK ini yang paling tersinggung itu BPK. Lah mereka sudah mengaudit 3 kali dan WTP terus kan? Anies pun mengkilas balik gagasannya ingin menjadikan kawasan Monas sebagai sirkuit Formula E, yaitu agar lensa kamera seluruh dunia menyorot ke arah tugu tersebut sehingga bisa menjadi ikon Jakarta dan Indonesia. Kalau akhirnya sirkuit pindah ke Ancol, kata Anies, efeknya Jakarta International Stadium justru ditonton oleh seluruh dunia. Ia berkata, malah JIS yang muncul bukan Monas, ya sudah rezekinya yang bikin JIS, kata Anies sambil tertawa begitu sombong. Anies begitu senang karena mendengar kabar Formula E diminati. Kontrak yang katanya 3 tahun pun diperpanjang hingga 10 tahun. Di sisi lain, KPK memastikan penyelidikan soal Formula E masih terus berlanjut dan tidak ada tenggat waktunya. Kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, sekarang dalam proses penyelidikan kami pastikan tidak dihentikan jadi supaya lebih tegas. Masih berjalan dan tidak ada tenggat waktunya. KPK menurut Ali masih mempelajari dan menganalisis berbagai aspek soal Formula E. Tujuannya adalah untuk mencapai kesimpulan apakah ada atau tidak perbuatan pidana terkait gelaran balap mobil listrik tersebut. Meski demikian, Ali belum bisa banyak memberikan informasi soal penanganan laporan tersebut karena proses penyelidikan yang masih berjalan. Sejumlah saksi juga telah hadir dan memenuhi panggilan KPK untuk memberikan keterangan terkait Formula E. Mereka adalah mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, mantan Sesmenpora Gatot S. Dewabroto, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy, dan Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Anggara Wicitra Sastro Amijoyo. Bagaimana menurut Anda?